Assalamualaikum adik-adik kelas 6, langsung saja kita bahas soal PTS Matematika kelas 6 semester 2. Oke, langsung saja soal yang pertama. Perhatikan ciri-ciri bangun berikut. Ciri-ciri yang pertama, keenam sisi berbentuk persegi yang sama luasnya. Ini kan ada 5 ciri-ciri. Adik-adik langsung saja ke pertanyaan soal yang merupakan ciri-ciri balok. Adik-adik gambarkan bagusnya ya. Adik-adik gambarkan balok. Ya, cara mudah gambar balok seperti ini adik-adik. Jadi ciri-cirinya adik-adik lihat dari gambar. Ya, ini cara mudah gambar balok. Nah, dari gambar ini yang mana yang benar dari ciri-ciri ini? Keenam sisi berbentuk persegi. Ini sudah jelas salah. Ya, karena persegi sama panjang ya. Kalau balok ini punya yang lebih panjang, ini persegi panjang ya, punya yang gini. Berarti ini pernyataan ini salah. Oke, pernyataan yang kedua, memiliki 6 sisi di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Oke, lihat sisinya adik-adik. Sisi yang bawah berhadapan dengan atas, sama kan luasnya dan sejajar. Oke, sisi yang kanan sama dengan yang kiri, sama luas dan sejajar. Sisi yang depan ini ya, dengan yang belakang ini sama. Jadi semuanya ada 6, ini benar. Oke. Pernyataan yang ketiga, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ini rusuknya 1, 2. Ya, ini tidak sama panjang dengan ini. Berarti pernyataannya sudah salah. Ini lebih panjang, ini lebih pendek. Pernyataan ketiga salah. Memiliki 12 rusuk di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Ini rusuk ini sejajar dengan rusuk ini, dengan rusuk ini dan ini. Ya, benar ya, sama panjang ya. Kita hitung jumlahnya apakah 12 atau tidak ya. Kita hitung yang panjang ini dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar ya. Memiliki 8 titik sudut. Ini namanya titik sudut adik-adik yang di pojok-pojok ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti benar. Pernyataan yang benar adalah 2, 4, 5. Jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ini ada 4 gambar, opsi A, B, C, dan D. Gambar yang bukan, ini adik-adik harus teliti ya, yang bukan jaring-jaring kubus. Oke, jaring-jaring kubus ini kalau kita bentuk dia menjadi kubus ya adik-adik ya. Ini kita bisa, adik-adik bisa gunakan kertas ya, digunting ya, adik-adik bentuk ya. Kalau misalnya yang ini dulu ya, ini alasnya, maka kita tutup kiri kanan, yang ini tutup ya depan belakang, ini kiri, ini kanan, yang ini atasnya ya, atas. Oke, kalau yang ini ya, ini sebagai alas misalnya ya, kita tutup ini sebagai atasnya ya. Kalau yang ini ya, ini misalnya ini sebagai alas ya. Oke, kita tutup, maka ini sebagai atasnya ya. Oke, alas kita ya, ini sebagai atas. Maka yang ini berada di sampingnya ya, jadi sisi depan. Ini tidak bisa adik-adik, adik-adik lihat. Ini dua-duanya di sebelah ini menyebabkan dia tidak bisa dibentuk. Jadi jawabannya yang bukan C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ketiga. Sebuah kubus memiliki rusuk yang panjangnya. Oke, kalau kita gambarkan kubus itu adik-adik, kan adik-adik sudah tahu kubus itu dari persegi ya, yang sama panjangnya ya. Berarti semua rusuknya sama panjang. Oke, ini kubus, rusuknya katanya 15, berarti ini 15, 15, 15. Oke, pertanyaan yang pertama, volume. Volume itu adalah sisi pangkat 3 ya, atau panjang sisi rusuk pangkat 3. 15 kali 15 kali 15. Maka 15 kali 15 kali 15 hasilnya adalah 3375. Ini karena dia sentimeternya pangkat 3 ya. Oke,
Sekarang luasnya adik-adik ya, karena pertanyaan kedua luas. Luas adalah 6 kali sisi kuadrat. Karena ini kan ada 6 sisi adik-adik. Ya. 6 sisi berarti ini kan kita panjang sisinya kita misalkan S, berarti luas yang satu sisi aja S kali S, karena sisinya ada 6 kali sisi kuadrat. 6 kali 15 kali 15 ya, hasilnya 1350 cm kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah 3375 dan 1350B. Jadi kita lanjut soal yang keempat. Perhatikan gambar balok berikut. Rusuk yang tidak sejajar dengan AD. Kita lihat nih AD. Yang sejajarnya adalah ini dan ini. Ya, ini AD tadi. Berarti yang sejajar pertama BC, kemudian FG, kemudian EH. Yang tidak sejajar pertanyaannya yaitu C. Adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Luas permukaan kubus yaitu 1350 cm kuadrat, maka volumenya adalah, oke adik-adik, kita tahu bahwa luas permukaan dari kubus itu adalah 6 kali sisi pangkat 2 ya, panjang sisi kubus pangkat 2. Sedangkan volume adalah S pangkat 3. Jadi ini adik-adik ya, 6 kali S pangkat 3 ini kan sama dengan 1350. Jadi adik-adik buat di bawah luas permukaan ini 1350 sama dengan 6 kali S kuadrat. Oke, maka S kuadrat ini adalah 1350 dibagi 6. Sehingga S kuadrat sama dengan, hasilnya adalah 225. Maka S saja adalah akar dari 225. Adik-adik kan sudah tahu bahwa akar 225 itu 15 ya. Karena 15 kali 15 yaitu 225. Pertanyaannya adalah volume. Volume itu sisi pangkat 3, berarti 15 pangkat 3 yaitu 15 kali 15 kali 15. Hasilnya adalah 3375. Jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-6. Kakak berlatih renang di kolam renang yang mempunyai panjang 15, lebar 6 dan kedalaman kolamnya 1,5 meter. Jika airnya penuh, maka volumenya, ya, volume dari ini kan gambarnya pasti balok nih adik-adik, karena panjang dan lebarnya beda, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 15, lebarnya 6, kali tingginya 1,5. Ini kita kalikan adik-adik, nanti hasilnya adalah 135 meter kubik. Jawabannya B. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-7. Sebuah balok diketahui volumenya 3072. Apabila panjang 32, lebar 12, maka berapa tinggi? Adik-adik, kita tahu rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang yang ditanya bukan volumenya, tapi tingginya yang ditanya ya, bukan volume. Volumenya sudah diketahui yaitu 3072. Kita tulis di bawah V ini 3072 sama dengan panjangnya 32 buat di bawah P, lebarnya buat di bawah L12 kali tinggi yang ditanya. Oke, 3072 sama dengan 32 dikali dengan 12, hasilnya adalah 384 kali tinggi. Maka tinggi dari balok itu adalah 3072 dibagi 384 ya, hasilnya adalah 8 cm. Jawabannya D. Kita lanjut soal yang ke-8. Sebuah wadah berbentuk prisma segitiga, luas alasnya 3 meter persegi, kedalamannya 1,2. Kedalaman sama dengan tinggi ya adik-adik ya. Oke, ini luas alas. Pertanyaannya adalah volume. Kita tahu adik-adik volume adalah luas alas kali tinggi ya, volume dari prisma. Luas alasnya 3 kali tingginya 1,2. Jadi hasilnya ini adalah 3,6 meter kubik. Jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-9. Volume sebuah prisma, ya ini volumenya diketahui ya, prisma. Jika alasnya berbentuk segitiga siku-siku ya, kalau perlu ada gambar ya, gambar segitiga siku-siku kan seperti ini. Ini prisma segitiga siku-siku, gambarnya seperti ini. Ini adalah siku-sikunya ya, volumenya itu kan 2592. Sisi tegaknya berturut-turut, ini adalah alas dari sisi tegaknya. Sisi tegaknya kan segitiga siku-siku. Alasnya yaitu 18 ya, kemudian yang tegaknya 24.
Oke, pertanyaannya adalah tinggi prisma. Tinggi prisma kan ini adik-adik, yaitu jarak dari dua alas prisma yang sama ini. Kan prisma mempunyai dua sisi alas yang sama. Ya, ini dah tinggi prisma. Adik-adik, kita tahu rumus volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi prisma ya. Volume sama dengan luas alasnya kan segitiga nih adik-adik. Jadi luas alasnya karena alasnya segitiga, setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Karena kan rumus segitiga setengah kali alas kali tinggi prisma yang ini lagi ya. Oke. Kita masukkan volumenya kan adik-adik 2592 sama dengan setengah kali alas dari segitiga 18, tinggi dari segitiga 24 kali tinggi prisma yang ditanyakan. Adik-adik ini 2 kan bisa dicoret dengan 24 ya, dibagi jadi 12 sehingga 2592 sama dengan 18 kali 12 itu hasilnya 216 kali tinggi prisma. Maka tinggi prisma 2592 dibagi 216. Nanti ini adik-adik bagikan hasilnya nanti 12 cm. Jawabannya B. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-10 ya. Alas sebuah limas berbentuk segitiga siku-siku ya, panjang siku-sikunya ya. Kalau limas gambarnya seperti ini adik-adik. Kita gambar ini siku-sikunya di sini ya. Siku-siku. Ya, ini kalau siku-siku berarti dia lurus ya. Oke, misal siku-sikunya di sini, maka limas itu puncaknya menuju ke suatu titik atas ya. Oke, tinggi dari limas itu dari puncak ini ke tengah-tengah sini, itu tinggi limas ya. Oke, panjang siku-sikunya 8, sisi miringnya 10. Berarti ini kita cari dulu adik-adik. Yang sisi ini yang saya kasih merah ini kita cari menggunakan Pitagoras, yaitu akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat ya, karena yang 10 ini miring ya, yang ini mau kita cari yang tidak miring, maka di sini kurang 10 kuadrat 100, 8 kuadrat 64, 100 kurang 64 36 ya, akar dari 36 6, jadi panjang yang ini 6 ya. Oke, pertanyaannya volume limas. Volume limas itu kan rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi limas ya. Ini kita cari sepertiga kali alasnya kan berbentuk segitiga, setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali lagi tinggi limas ini. Ya, ini luas alasnya yang ini. Ya, ini khusus segitiga ya. Sepertiga kali setengah kali alasnya 8, tinggi segitiganya yang kita cari tadi ya. Ini makanya kita cari yang ini 6. Karena alas dan tinggi segitiga siku-siku itu adalah yang berada di siku-siku ini, dan ini sebagai alas dan tingginya ya. Bukan yang 10 ya Adik-adik. Kemudian kita kali tinggi limas ya. Tinggi limas kan 9. Oke. Ini kita coret aja Adik-adik. 8 bagi 2 dapat 4. Ya. 3 dengan 9 dibagi dapat 3. Oke, jadi yang tinggal ini 1 kali 1 kali 4 ya, kali 6 kali 3 ya. Yang bawahnya sudah habis ya. 2 ini kan dicoret dengan 8 tadi dapat 4 nih ya. Oke, sehingga hasilnya adalah 24 kali 3 ya. Hasilnya 72 cm kubik. Jawabannya C. Jadi kita lanjut soal yang ke-11. Sisi yang sama panjangnya dengan BT. Ini BT. Ya, pada sebuah limas sisi tegak ini semuanya sama ya, rusuk yang tegak ini. Jadi BT sama dengan AT, CT dan DT. Ya, AT, CT, DT. Jawabannya C. Jadi kita lanjut soal yang ke-12. Zafran membeli sebuah susu kental manis yang kemasannya berbentuk tabung. Ya, kalau kita gambarkan tabung. Tinggi tabungnya 10, kemudian diameternya 14. Jadi kalau diperlukan jari-jari ya, maka jari-jarinya diameter dibagi 2 ya, 14 bagi 2, maka jari-jarinya 7 cm. Pertanyaannya volume susu kental manis ya di dalam kaleng ini ya.
yaitu rumus volume dari tabung adik-adik ya. Kita tahu rumus volume dari tabung adalah luas alas kali tinggi. Luas alas tabung kan ini lingkaran, alasnya VR kuadrat kali T. Ya, jadi Pi-nya 22/7 saja adik-adik, karena jari-jarinya kan 7 bisa dibagi 7. Jadi 7 kuadrat itu 7 kali 7 kali tinggi dari tabung 10. Oke, kita coret 7-nya adik-adik. Tinggal 22 kali 7 kali 10 ya. 22 kali 7 kali 10 itu hasilnya 1540. Jawabannya C. Adik-adik lanjut ke nomor 13 ya. Pertanyaannya gambar di atas ya, di bawah ya maksudnya ya. Gambar di bawah ya. Merupakan jaring-jaring bangun. Ini adalah gambar prisma segitiga. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-14. Ini pertanyaannya adalah volume dan luas permukaan dari kerucut ya. Nanti di luas permukaan kita perlu namanya garis pelukis. Panjang garis pelukis itu yang miring ini adik-adik. Ya, S. Ini harus kita cari adik-adik S ini. Itu dengan cara Pitagoras, akar 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Karena yang miring ditanya, ini ditambah ya. Berbeda dengan soal sebelum tadi yang miring diketahui, jadi dikurang ya. Oke, akar 24 kuadrat kan 576 adik-adik ya, ditambah 7 kuadrat 49. 576 ditambah 49 hasilnya 625. Akar dari 625 25. Jadi panjang garis yang miring ini itu 25 cm. Oke, baru kita cari volume. Adik-adik tengok di sini, volumenya sudah sama semua. Ya, volume itu kan rumusnya 1/3 kali VR kuadrat kali tinggi ya. Oke, jadi 1/3 kali Pi-nya 22/7, jari-jarinya ini kan 7 adik-adik. 7 kali 7 karena 7 bisa dibagi 7 ya. Jadi maka kita pakai ini 22/7 kali tinggi dari kerucut ini kan 24. Ya, ini nanti kalau kita kalikan hasilnya 1232 karena offsetnya sudah sama ya. Jadi tak perlu kita selesaikan lagi. Ini caranya, ini 7 dibagi 7 dulu, 24 dibagi 3 kan 8. Jadi tinggal 22 kali 7 kali 8, hasilnya 1232. Yang perlu kita cari sekarang adalah luas permukaannya ya. Luas permukaan dari kerucut yaitu VR kuadrat tambah VRS ya. Yaitu luas alas yang ini dengan luas selimut dari kerucut ya. Oke, ini rumusnya bisa kita buat seperti ini adik. VR dalam kurung R tambah S ya. Kita masukkan angkanya 22/7 kali jari-jarinya 7. Ini jari-jarinya 7 ditambah S-nya yang kita cari tadi 25. Oke adik-adik, ini kita coret 7-nya. Sehingga ini 22. 7 ditambah 25 hasilnya adalah 32 ya. Jadi tinggal 22 kali 32 hasilnya 704. Jadi jawabannya C. Jadi kita lanjut soal yang ke-15. Diketahui sebuah bola mempunyai jari-jari 7, maka luas permukaan bola. Adik-adik, luas permukaan bola kan rumusnya 4 pi R kuadrat. 4 kali karena jari-jarinya 7 jadi 22/7. R kuadrat jadi R-nya 7 maka 7 kali 7. Ini kita coret saja adik-adik, 7 dengan 7. Jadi tinggal 4 kali 22 kali 7. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Jawabannya C. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PTS Matematika kelas 6 semester 2. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.